down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi sama saya Rifan Yangiani. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereview buku Guru dan Tantangan Globalisasi yang ditulis oleh Dr. Insinyur Agustinus Hermino MPD. Yang mana kali ini saya akan mereview bab 4, yakni mengenai kebijakan publik terhadap bidang pendidikan. Kebijakan sendiri merupakan sebuah kehendak yang bersifat umum dan merupakan sebuah arah atau tujuan dalam penyusunan program. Kebijakan merupakan landasan operasional yang pendekatannya bersifat interdisipliner. Kebijakan dapat dimaknai sebagai suatu tindakan atau langkah yang diambil karena adanya persoalan atau adanya suatu masalah. Nah, adapun kebijakan publik terhadap bidang pendidikan, yakni keputusan atau suatu langkah yang disetujui secara bersama oleh pihak pemerintah dan juga aktor di luar pemerintah untuk membahas mengenai masalah-masalah yang ada di dalamnya. Yang mana persoalan atau masalah tersebut berupa seperti anggaran pendidikan, kurikulum, rekrutmen, tenaga kependidikan, tanah, dan lain sebagainya. Kebijakan pendidikan hendaknya memiliki 4 dimensi pokok, yakni yang pertama dimensi normatif, yang kedua dimensi struktural, yang ketiga dimensi konstituen, dan yang keempat dimensi teknis. Lalu yang selanjutnya adalah akar munculnya kebijakan. Pernah gak sih kalian bertanya-tanya, kenapa sih kebijakan di pemerintahan kita seperti ini? Lalu kenapa sih harus ada kebijakan ini dalam pendidikan itu atau lain sebagainya? Nah, ternyata akar munculnya kebijakan ini yakni yang pertama, karena adanya kebutuhan nasional dan juga global. Nah, dari buku yang telah saya baca, bahwa kemajuan dari sebuah bangsa ini dapat ditentukan dari bagaimana kualitas sumber daya manusianya. Nah, selain itu, salah satu kunci keberhasilan dari pendidikan yang baik itu adalah bagaimana siswa atau anaknya itu dapat memiliki kompetensi yang tinggi atau daya saing yang tinggi. Nah, di samping anak didik atau peserta didiknya itu harus memiliki daya saing yang tinggi, tujuan pendidikan nasional ini juga dapat tercapai apabila sebanding lurus dengan guru atau tenaga pendidik yang memiliki jiwa profesionalisme yang tinggi. Profesionalisme ini juga tidak hanya berkaitan dengan bagaimana kepribadian seorang guru, tetapi bagaimana juga kualitas guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang ia ajarkan. Perlu adanya kebijakan antara pemerintah maupun Kementerian Pendidikan dan juga guru untuk bekerja sama meningkatkan daya saing peserta didik agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan di negara kita. Namun tidak semudah itu tentunya. Banyak faktor yang menghambat tercapainya cita-cita tersebut, yakni salah satunya adalah cacatnya komunikasi antara pemerintah dan juga kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya sinkronisasi antara pemerintah dan juga kebutuhan masyarakat. Adapun yang kedua, yakni pemerataan kualitas pendidikan. Pemerataan kualitas pendidikan di negara besar setidaknya bergantung pada 4 hal, yakni kompetensi guru, pemerataan guru, kualifikasi guru, dan kesejahteraan guru. Pelaksanaan pendidikan yang merata adalah pelaksanaan program pendidikan yang memiliki atau membuka seluas-luasnya kesempatan bagi seluruh masyarakat yang ada untuk memperoleh pendidikan yang sama. Permasalahan pemerataan kualitas pendidikan tentunya menjadi salah satu penghambat tercapainya suatu tujuan pendidikan, seperti yang berkenaan dengan mutu dan relevansi pendidikan, dan juga efisiensi dan efektivitas pendidikan. Berikutnya adalah tujuan adanya kebijakan. Dalam buku ini menjelaskan adanya kebijakan pendidikan ini adalah sebagai rambu-rambu dalam menjalankan program pemerintah atau negara agar pendidikan dapat dilancarkan atau dilaksanakan dengan baik untuk mencapai peningkatan kualitas pendidikan di dalam suatu negara. Selanjutnya merujuk pada 4 pilar pendidikan menurut UNESCO, bahwa kebijakan nasional pendidikan ini diharapkan dapat mengacu pada 4 pilar tersebut, yakni yang pertama, learning to know atau belajar untuk mengetahui. Yang kedua, learning to do atau belajar untuk berkarya. Yang ketiga, learning to be atau belajar untuk berkembang utuh. Dan yang terakhir, learning to live together atau belajar untuk hidup bersama. Langkah konseptual dalam analisis kebijakan terdiri dari 7 proses perencanaan kebijakan, yakni analisis terhadap situasi saat ini, kurun pemilihan kebijakan, evaluasi pemilihan kebijakan, pembuatan keputusan kebijakan, strategi pelaksanaan kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, dan yang terakhir siklus kebijakan berikutnya. Nah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Sampai ketemu lagi di review berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.